Dalam kasih Tuhan, bapak-bapak, mama-mama yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Amin. Kenapa saya katakan tidak ada yang sia-sia? Karena Tuhan itu tidak terlalu baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sebagaimana kitab Yeremia pasal 31 ayat 3 dia berkata, dari jauh aku memandang engkau dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu aku mau melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya Bapa kita itu, Bapa yang di sorga itu, dia Bapa yang berpegang pada perjanjian setiap orang percaya. Dia Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan mama, tidak akan meninggalkan Bapa, sekalipun Bapa dan mama mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup. Persoalan apa? Mungkin persoalan-persoalan yang terjadi, persoalan dengan ipar-ipar, persoalan dengan anak-anak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita karena dia adalah Tuhan yang berpegang pada perjanjian. Amin. Dalam kekristenan Allah itu kasih. Kenapa dikatakan Allah itu kasih? Karena dia mengasihi kita orang dengan kasih yang kekal. Pertanyaannya muncul, kalau saya bikin dosa terus tiap hari, apakah dia masih mengasihi saya? Dia masih mengasihi. Tapi ingat baik, mama yang dikasih Tuhan, saudara-saudari kekasih-kekasih Allah yang ada di tempat ini, Tuhan kita itu mengasihi kita, tapi jangan lupa bahwa di dalam kasihnya ada keadilan, dalam kasihnya ada keteraturan, dalam kasihnya ada ketentraman, dalam kasihnya ada ketertiban. Makanya Tuhan memberikan kepada saya dan saudara apa? Dia memberikan kepada saya dan saudara firman Tuhan. Untuk apa memberikan firman? Supaya kita tahu bahwa jalan hidup ini, kita pun jalan hidup tiap-tiap hari ada yang punya. Sehingga kita tidak hidup menurut kebenaran kita sendiri. Kebenaran kita adalah kebenaran kita sebagai manusia yang berdosa. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, lalu bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kembali kemuliaan itu? Tidak ada cara lain. Belajarlah hidup di dalam kebenaran Injil dan berjalanlah bersama Tuhan Yesus setiap hari. Pertanyaannya, Tuhan Yesus mau jalan dengan saya bagaimana? Saudara itu saya di bumi kok. Bagaimana saya mau jalan dengan dia? Dia telah berjanji untuk memberikan kepada saya dan saudara kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus itu juga yang akan memimpin dan menghibur saudara dan saya. Amin. Sebab tidak mungkin seseorang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, terus dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Kalau seseorang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, dia pasti mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Amin. Bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47 dan 48. Di ayat 47 itu dia katakan bahwa aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia dari apa? Dari kutuk dosa, dari kutukan maut. Ya. Dari apa lagi? Dari kutuk turunan. Kutuk turunan itu yang dia bilang kutuk turunan itu yang dikatakan dengan kutukan karma. Itu Tuhan Yesus datang kutukan itu. Sehingga saudara dan saya bisa memperoleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada satu tindakan saja yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Percaya Yesus dan terima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Apakah percaya di gereja saja sudah cukup kah? Belum. Harus percaya Yesus itu, percaya setiap hari. Supaya kuasa darah Yesus itu menyucikan kita orang punya roh, jiwa dan tubuh. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, dia katakan bahwa tubuh sama sekali tidak berguna. Daging itu sama sekali tidak berguna. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 63, dia katakan daging sama sekali tidak berguna. Tetapi perkataan yang kukatakan kepadamu, itulah roh dan hidup. Roh yang membawa saudara dan saya kepada hidup yang kekal. Saya mau beritahu mama yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada satu nabi di bawah kolong langit yang berani berkata memberikan hidup yang kekal. Tidak ada. Amin. Kalau nabi itu berkata dia bisa berikan hidup kekal, berarti dia Tuhan. Amin. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 20 dikatakan begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Kenapa dikatakan ia akan hidup sekalipun sudah mati? Karena Yesus itu hidup, maka saudara dan saya, bagi kita orang yang orang percaya, kematian itu bukan akhir segala sesuatu.
mana kitab Roma pasal 8:24 berkata, kita diselamatkan oleh pengharapan, dan pengharapan yang dilihat sudah bukan lagi pengharapan. Oleh sebab itu, lama-lama bapak-bapak yang dikasih Tuhan, saudara-saudari sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat baik saudaraku, jangan pernah menjual iman saudara. Jangan jual iman dengan apa? Dengan 30 keping perak. Amin. Jangan jual imanmu dengan 30 keping perak. Yudas jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Jadi jangan kita orang jual Tuhan Yesus dengan jadi hamba uang. Jangan jadi apa lagi? Hamba apa lagi? Hamba segala macam hal lagi. Saudara boleh bekerja, tapi pastikan berkat yang saudara dapatlah berkat hasil jujur-jujur, bukan berkat hasil tipu-tipu. Sebab kalau berkat hasil tipu-tipu, saya mau beritahu saudaraku yang dikasih Tuhan, kau dengan kau keturunan tidak akan selamat. Haleluya. Amin, amin. Amin. Haleluya. Tidak akan selamat. Sebab apa? Sebab Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia menuai hidup yang kekal. Artinya saudara dan saya dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk memperhatikan setiap kebenaran firman dan menghidupkannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, setiap orang percaya di bawah kolong langit, terlebih khusus yang ada di tempat ini di Pasar Baru seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan pengharapan kepada kita. Amin, untuk amin. tetap setia hidup di dalam kebenaran, yaitu di dalam kebenaran Injil yang tak terbelanjakan, yaitu kebenaran Kristus yang memerdekakan saudara dan saya. Salam, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kita pengharapan untuk tetap setia di dalam kebenaran, sebagaimana Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dalam iman, supaya engkau memperoleh mahkota kehidupan. Peganglah apa yang ada padamu, supaya orang lain jangan ambil mahkota, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya seturut dengan kehendak Tuhan. Shalom, selamat siang.